Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi ya untuk membahas kembali atau melanjutkan kembali dari unit kompetensi yang ketiga, pelatihan asesor kompetensi, yaitu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada elemen ketiga, yaitu memberikan kontribusi untuk hasil validasi. Hasil dari aktivitas validasi dapat mencakup perubahan pada tugas asesmen, proses, dan juga rencana di satu atau lebih kualifikasi. Kontribusi terhadap hasil tersebut penting karena menawarkan masukan yang sangat diperlukan dalam proses sehingga mencapai hasil validasi yang berkualitas. Ya. Hasil komentar dari tim dituliskan pada form FA atau validasi assessment berdasarkan temuan yang didapatkan sebagai hasil meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi dokumen-dokumen. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama terkait dengan analisis temuan validasi. Ya. Tentunya analisis ini dilakukan dalam suatu diskusi. Ya. Kita mendiskusi hasil. Rapat validasi dapat berlangsung ya dalam waktu yang tidak bisa kita prediksi, ya, bisa berjam-jam atau bahkan tergantung pada jumlah item yang kita liput, ya. Selama waktu itu tentu kita cenderung mendiskusikan, kemudian mencatat beberapa peningkatan ke dalam asesmen yang akan kita validasi, yang telah kita validasi. Setelah kelompok kita mengumpulkan semua ide dan rekomendasi masing-masing, ya maka kita dapat mendiskusikannya secara objektif, ya, untuk kemudian kita lakukan analisis. Diskusi yang objektif mengharuskan setiap orang untuk berfokus pada fakta, hasil, dan tidak terpikat atau tidak melibatkan oleh emosi, ya, atau ketidaksepakatan. Seperti yang telah disebutkan, seorang fasilitator yang baik harus mengelola proses ini dengan hati-hati untuk memastikan setiap diskusi emosional ditunda sampai setelah pertemuan. Hal ini memungkinkan setiap ide untuk didiskusikan dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap hasil dari proses asesmen. Daftar pertanyaan objektif yang mungkin diajukan selama waktu itu dapat mencakup misalnya yang pertama, bagaimana perubahan ini meningkatkan validitas tugas, ya. Yang kedua, apakah ini mengubah bagaimana prinsip-prinsip asesmen atau aturan bukti terpenuhi? Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan ini meningkatkan potensi hasil kerja asesi? Atau yang keempat adalah apakah perubahan ini diperlukan? Atau yang kelima, modifikasi apa yang dapat kita lakukan pada saran ini untuk lebih meningkatkan implementasinya? Kemudian selanjutnya, apakah ada perbedaan pendapat yang ekstrim mengenai perubahan ini? Ya. Atau jika ada, jika demikian, mengapa? Ya. Kemudian apakah proses sesuai dengan industri, standar, dan kerangka kerja nasional? Ya. Kemudian bagaimana asesi diharapkan untuk mendekati tugas baru ini? Kemudian hasil diskusi temuan tersebut dapat dituliskan dengan kaidah penulisan PLOR, ya, atau problem, ya, lokasi, objektif, dan referensi. Problem ini adalah diarahkan pada aspek yang divalidasi dan pemenuhannya terhadap unsur yang mana dari PATM atau VLFF, yaitu dari prinsip asesmen dan aturan bukti. Jadi permasalahan apa yang terjadi, ya, terhadap pemenuhan unsur perangkat eh, prinsip asesmen dan juga aturan bukti. Kemudian L atau lokasi, artinya di mana lokasi temuan atau ketidaksesuaian tersebut ditemukan, ya, dalam proses validasi. Ya. Kemudian O atau objective evidence, ya, diarahkan pada bukti yang berkualitas terhadap temuan yang dimaksud. Ya.
Sementara R atau referensi adalah menurut sumber mana sehingga bisa menjadi sebuah ketidaksesuaian atau menjadi sebuah temuan. Ya. Oke, baik, kita ambil salah satu contoh. Ya. Misalnya pada saat melakukan validasi, pada aspek rencana asesmen terdapat temuan berupa interpretasi rencana asesmen pada FR MAPA 01 elemen kedua tidak mencakup seluruh unit kompetensi yang ada pada kelompok pekerjaan atau skema sertifikasi. Ya. Tim validator kemudian membandingkan terhadap pemenuhan prinsip asesmen dan juga aturan bukti. Kesimpulan yang diperoleh adalah rencana tersebut tidak memenuhi unsur validasi. Nah, maka ini menjadi temuan yang harus dituliskan dalam formulir validasi asesmen. Ya, maka kita gunakan kaidah PLOR tadi. Yang bisa dipakai dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, kita tentukan dulu problemnya atau P. Ya, adalah dari kesimpulan tadi kita sebutkan bahwa validitas rencana asesmen belum dapat dipastikan. Kemudian L atau lokasi. Di mana lokasinya? Lokasinya dari hasil temuan tadi adalah pada FR MAPA 01 elemen kedua. Kemudian objektif evidence-nya adalah belum menginterpretasikan seluruh unit kompetensi pada kelompok pekerjaan atau skema sertifikasi. Kemudian referensinya ya, adalah unit kompetensi ya M74 SPS 03.088.2 merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ya. Analisa dengan kaidah PLOR tersebut ditulis dalam bentuk kalimat ke dalam formulir validasi. Ya. Contoh penulisan pada formulir validasi. Ya. Katakan temuan validasinya adalah validitas rencana asesmen belum bisa dipastikan. Terbukti pada FR MAPA 01 elemen 2 belum menginterpretasikan seluruh unit kompetensi pada kelompok pekerjaan atau skema sertifikasi. Sehingga tidak sesuai dengan unit kompetensi M74 SPS 03.088.2 merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Baik, kita coba satu contoh lagi ya. Misalnya, pada saat melakukan validasi pada aspek proses asesmen, ditemukan asesor tidak menandatangani persetujuan dan kerahasiaan dengan asesi, yaitu pada FR AK01. Tim validator kemudian membandingkan terhadap pemenuhan prinsip asesmen dan bukti aturan bukti ya. Kesimpulannya adalah proses asesmen tersebut tidak memenuhi unsur keadilan atau fairness. Maka ini menjadi temuan yang harus dituliskan pada formulir validasi asesmen ya. Dengan tentunya menggunakan kaidah PLOR tadi ya. Kita lihat satu persatu. Problem atau P ya. Prinsip keadilan dalam proses asesmen belum bisa dipastikan. Ya. Di mana lokasinya? Yaitu pada FR AK01. Kemudian apa objektif evidence-nya? Bukti objektifnya adalah asesor belum menandatangani persetujuan dan menjaga kerahasiaan. Ya. Kemudian apa referensinya? Yaitu pada unit kompetensi M74 SPS 03 090.1 melaksanakan asesmen. Analisis dengan kaidah PLOR tersebut kemudian tentunya harus kita tuliskan dalam bentuk kalimat pada formulir validasi bagian ketiga. Contoh penulisannya adalah prinsip adil proses asesmen belum bisa dibuktikan. Terbukti pada FR AK01 asesor
belum menandatangani persetujuan dan menjaga kerahasiaan. Sehingga tidak sesuai dengan unit kompetensi pada M.74 SPS 03.090.1 melaksanakan asesmen. Oke, baik, kita coba satu lagi ya, Pak. Contoh satu lagi ya. Pada saat melakukan validasi, pada aspek rencana asesmen ditemukan instrumen asesmen pada FRIA 02, tugas praktek demonstrasi, tidak ada waktu yang dituliskan dalam pengerjaan skenario tugas praktek demonstrasi. Tim validator kemudian membandingkan terhadap pemenuhan prinsip asesmen dan aturan bukti. Kesimpulan yang diperoleh adalah instrumen tersebut tidak memenuhi unsur reliabilitas. Maka dari itu, ini menjadi temuan tentunya yang harus dituliskan pada formulir validasi dengan tentunya menggunakan kaidah Bloor tadi. Ya, kita bahas satu persatu. Problemnya apa? Problemnya adalah reliabilitas rencana asesmen belum bisa dipastikan. Ya, di mana problem tersebut kita temukan yaitu pada FRIA 02. Kemudian apa objektif evidennya atau O-nya adalah waktu untuk menyelesaikan tugas praktek demonstrasi tidak ada. Kemudian apa referensinya? Tentunya adalah unit kompetensi pada M.74SPS03.088.2, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Nah, tentunya setelah ini kita tulis dalam temuan validasi ya, dengan satu kalimat yang dapat kita tuliskan, yaitu reliabilitas rencana asesmen belum bisa dipastikan. Terbukti pada FRIA 02 tugas praktek demonstrasi belum dituliskan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas praktek demonstrasi tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan unit kompetensi M.SPS SPS03.088.2, yaitu merencanakan aktivitas dan proses. Memberi kontribusi untuk hasil validasi dapat juga ditulis berdasarkan suatu sebab. Ya, sebab ini adalah merujuk pada ketidaksesuaian yang ditemukan dalam validasi berdasarkan acuan pembanding validasi yang telah ditetapkan. Akibat ya merujuk pada aspek validasi dan pemenuhan terhadap aturan bukti dan juga prinsip asesmen. Rekomendasi untuk meningkatkan praktek asesmen merujuk pada rekomendasi perbaikan pada unit kompetensi MKPA. Baik, berikut adalah contoh penulisan pada temuan ya validasi ya pada form FA yang merujuk pada sebab akibat. Misalnya, FR MAPA 01 elemen 1 dan 2 yang tidak sesuai antara metode dan instrumen, antara interpretasi unit kompetensi dengan skema sertifikasi. Sehingga rencana asesmen tersebut tidak valid. Baik, selanjutnya kita akan bicarakan tentang rekomendasi untuk meningkatkan praktik asesmen. Dengan tim validasi, konfirmasikan formulir atau template yang harus diisi oleh panel untuk merangkum temuan mereka. Tim validasi diharapkan untuk menyelesaikan catatan proses validasi yang mencakup daftar periksa, yang mencatat evaluasi perangkat asesmen yang mengacu pada aturan bukti dan prinsip asesmen. Ya. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa perbaikan yang meliputi antara lain. Pertama, strategi pengembangan profesi untuk asesor yang berkelanjutan. Kedua adalah tindakan koreksi terhadap sistem, kebijakan, dan prosedur asesmen. Yang ketiga adalah perubahan terhadap strategi asesmen. Keempat, perubahan terhadap rencana asesmen. Kemudian perubahan terhadap metode asesmen terpilih.
perubahan atau pengembangan untuk perangkat asesmen yang baru, perbaikan terhadap pengelolaan rekaman, perubahan terhadap sumber daya asesmen, perbaikan dalam perjanjian kemitraan, perbaikan terhadap proses pengumpulan bukti, tambahan informasi bagi asesor dan asesi, peningkatan dalam pemberian konsultasi atau dukungan atau supervisi terhadap asesor, kemudian ketersediaan dokumen penunjang, atau hubungan dengan narasumber ahli maupun tenaga spesialis pendukung. Baik, kita coba contoh ya, berikan satu contoh pada penulisan rekomendasi untuk peningkatan praktek asesmen ya, dari temuan validasi yang kita tuliskan dengan menggunakan kaidah PLOR atau PLOR tadi ya. Contohnya, temuan validasinya adalah berupa validitas rencana asesmen belum bisa dipastikan terbukti pada FR MAPA 01, elemen 1 dan elemen 2 belum menginterpretasikan unit kompetensi dalam skema sertifikasi. Metode dan instrumen asesmen secara tepat ke dalam rencana asesmen atau FR MAPA 01. Sehingga belum sesuai dengan acuan pembanding unit kompetensi MAPA dan skema sertifikasi. Maka kita tuliskan rekomendasi untuk meningkatkan praktek asesmennya adalah perubahan rencana asesmen mencakup FR MAPA 01, elemen 1 dan 2 serta instrumen asesmennya. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu misalnya temuan validasinya adalah menggunakan prinsip sebab akibat ya. Temuan validasinya misalnya adalah FR MAPA 01 elemen 1 dan 2 tidak sesuai antara metode dan instrumen, antara interpretasi unit kompetensi dengan skema sertifikasi, sehingga rencana asesmen tidak valid. Rekomendasi untuk meningkatkan praktek asesmen adalah melakukan perubahan rencana asesmen mencakup FR MAPA 01, elemen 1 dan 2 serta instrumen asesmennya. Setelah kita menyampaikan rekomendasi, maka kita harus juga memastikan implementasi tindak lanjut. Jadi LSP harus menerapkan perubahan yang direkomendasikan pada proses asesmen, minimal dilaksanakan 1 tahun sekali atau bila diperlukan untuk melakukan validasi. Hal ini berarti menghindari penundaan dan menentukan bagaimana penerapan perubahan secara efektif dan efisien. Mencapai ini dengan cepat akan tergantung pada kedalaman dan luasnya rekomendasi. Sampling yang dilakukan adalah satu asesi untuk satu skema. Perubahan skala besar dapat diselesaikan segera setelah sesi validasi. Cara implementasi yang efektif adalah dengan mematuhi semua perubahan yang direkomendasikan pada proses asesmen. Ini misalnya kita ambil contoh dalam penulisannya pada form PA ya, yaitu rencana implementasi perubahan atau perbaikan pelaksanaan asesmen. Ya, misalnya kegiatan perbaikan sesuai rekomendasi ya, adalah konsultasi dan diskusi dengan manajer sertifikasi untuk perubahan rencana asesmen mencakup FR MAPA 01, elemen 1 dan elemen 2, serta instrumen asesmennya. Nah, ini juga perlu kita sebutkan waktu penyelesaiannya. Misalnya, kita minta waktu penyelesaiannya adalah 7 hari setelah temuan validasi, ya, atau tetapkan tanggalnya. Kemudian kita juga harus bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab. Ya, misalnya kita tuliskan yang bertanggung jawab adalah manajer sertifikasi atau tim penyusun materi uji kompetensi. Validasi dilakukan sesuai dengan pedoman BNSP atau jika ada perubahan pada acuan pembanding atau jika ada peraturan dari Kementerian Teknis terkait dengan pelaksanaan asesmen. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan pelatihan asesor, ya, mulai dari unit 1 yaitu merencanakan
task dan proses asesmen, kemudian unit kedua yaitu melaksanakan asesmen, dan unit ketiga yaitu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Semoga apa yang telah kita bahas sejauh ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita masih diberikan waktu, panjang umur, dan kesehatan untuk dapat bertemu kembali pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.